Aku cinta untukku persembahkan hanyalah padamu. Dia anugerah ku kasih hanya untuk berkasih berbagi denganmu. Atas restu Allah ku milikimu, ku berharap kau menjadi yang terakhir untukku. Restu Allah ku mencintai dirimu, ku bilang kau dengar. Bismillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Butiran Ilmu kembali ke hadapan Anda. Sebuah program yang akan menjadi hasanah bagi para pencari ilmu. Sesuai dengan lagu yang dinyanyikan oleh Risha, kali ini kita akan membahas mengenai pernikahan. Karena katanya mempertahankan pernikahan di zaman yang sekarang ini sangat sulit karena cobaannya yang begitu banyak. Apakah benar? Nanti kita akan bahas ya pemirsa ya. Seperti biasanya saya akan perkenalkan semua Butiran Band. Kali ini ada Mas Hening, ada Risha. Keluar suaranya ya Risha ya kali ini ya, menyenangkan. Dan di belakang saya ada Abe yang nanti akan membantu kita menerangkan mengenai apa yang kita bahas dengan lukisan pasirnya. Dan pernikahan kali ini akan kita bahas, kita kupas lebih jauh bersama Ustadz kita Abi Maki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Abi ini kebagian ngomongin pernikahan nih. Alhamdulillah. Kebetulan sih kalau Butiran, Ben, Abi semua sudah menikah. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya malah udah 2 kali, Abi. Oh iya. Insya Allah segera, amin. Tapi memang dari awal banyak sekali pertanyaan yang masuk ke Butiran Ilmu berhubungan dengan pernikahan dan juga banyak titipan pertanyaan. Tapi sebelum kita bahas satu persatu pertanyaan yang sudah dititipkan kepada saya, rasanya tidak afdol dong kalau tidak membahas mengenai pernikahan kalau menurut agama. Iya. Secara bulatnya tuh pernikahan tuh apa sih? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ini subhanallah begini, awal sebelum saya menyampaikan apa itu nikah begitu ya. Jadi di muka bumi ini Allah ciptakan berpasang-pasangan. Iya. Berpasang-pasangan, binatang berpasang-pasangan, pohonan juga berpasang-pasangan. Nah, mereka tidak punya peraturan untuk mengembang biakan daripada keturunannya. Iya. Namun saking mulianya manusia tidak begitu saja gampang untuk bersatu. Maka melalui pernikahan ini adanya membuktikan manusia itu makhluk yang paling mulia, sehingga cara untuk membina rumah tangganya saja dibimbing dengan cara diawali dengan pernikahan. Makanya untuk mengawali pernikahan ini usahakan jangan sampai ada awal pernikahan dengan sesuatu yang bikin ribet atau maksiat, begitu ya, awal pernikahan. Baik itu dengan mengadakan acara hiburannya atau segala macam, karena ini adalah gerbang untuk menjadikan hubungan suami istri yang insya Allah dunia akhirat. Maunya mengawali sesuatu yang baik dengan yang baik juga. Betul. Awali sesuatu yang baik dengan yang baik. Lalu apa itu artinya nikah? Nikah itu dalam Al-Quran atau hadis itu masalah perkataannya ini hanya dengan 2 kalimat, nikah ataupun zawaj. Nikah ataupun zawaj. Nikah artinya adalah mengikat, mengumpulkan, menyatukan, itu nikah. Makanya kata-katanya akdun nikah. Akad itu mengikat. Jadi akdun nikah itu mengikat. Adapun zawaj itu artinya memasangkan. Makanya para ulama fikih kalau sedang mau melaksanakan ijab qabul, kata-katanya aku nikahkan dan aku kawinkan. Bahasanya begitu. Tidak hanya mengatakan aku nikahkan tanpa dikawinkan, karena nikah itu mengikat. Kalau yang namanya kawin itu zawaj artinya memasangkan. Dulu tuh kalau lagi TK ada belajar, ada piring di sini, sendok, ini ada. Nah, dipasangkan. Itu namanya dizawaj, dipasangkan. Dalam bahasa Arab zawaj juga kawin. Kawin itu sudah jadi bahasa kita, kawin, padahal itu bahasa Arab.
Nikah juga bahasa Arab, tapi sudah jadi bahasa kita. Jadi ketika dikatakan saya nikahkan dan saya kawinkan, maknanya saya ikat dan saya pasangkan. Kenapa bisa jadi dia berpasangan tapi tidak diikat? Itu namanya apa ya? Kumpul kebo kali ya. Nah, seperti itu. Jadi mesti rapi tuh, mesti dua-duanya jalan. Dua-duanya jalan. Iya. Bisa juga dinikahkan, naudzubillah, tapi laki sama laki, berarti bukan zawaj. Bukan pasangan. Bukan pasangan. Berarti perkataan ini banyak sekali termasuk di Indonesia ini. Kalau ada penghulu yang menikahkan, dikata-kata ankahtuka wa zawajtuka, ataupun dengan bahasa Indonesianya terserah. Kalau bahasa Arab tadi begitu, tapi bukan berarti mutlak harus pakai bahasa Arab ketika akad nikah itu. Bisa diterjemahkan ke dalam bahasa biasanya, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Aceh, bahasa Madura, bahasa Sunda, terserah. Namun yang jelas kata-katanya ankahtuka wa zawajtuka, aku nikahkan dan aku kawinkan. Secara bahasa dengan mengatakan nikah dan kawin itu artinya memasangkan dan menyatukan untuk menjadikan sebuah hidup yang luar biasa penuh dengan tanggung jawab. Karena apa? Karena walinya sudah menyerahkan kepada si laki-laki tersebut. Jadi tanggung jawab semuanya. Apapun kalau seandainya istrinya tidak sholat, tanggung jawab suaminya. Apapun istrinya tidak melakukan yang baik-baik, tanggung jawab suaminya. Ini menyerahkan, bukan hanya menyerahkan bagian perut saja ya. Kalau bicara mengenai makna nikah sudah jelas lah Abi ya. Dan ini sebetulnya juga dalam ya maknanya. Karena waktu dikatakan mengikat, ya memang ada yang berbeda dong, kita jadi saling satu. Jadi nanti kalau ketemu yang ada beda-bedanya, ya mestilah kan kita nggak sama pastinya. Tapi kalau orang sampai menikah, sebenarnya tujuan pernikahan di agama tuh apa? Subhanallah, kalau dilihat ya, tujuan pernikahan dalam agama tuh banyak sekali para ulama menyampaikan tujuan-tujuan yang ada. Tapi ada beberapa hal yang mungkin sangat penting sekali. Dengan mengatakan, pertama tujuannya jangan dilupakan untuk ibadah. Itu dulu, pegang untuk ibadah. Saya niatkan karena Allah. Iya, jadi menikah ini karena Allah. Karena Allah, karena kalau bukan karena Allah pernikahan, itu ada bosannya nanti. Kalau misalnya karena gantengnya, lama-lama juga hilang gantengnya. Karena cantiknya lama-lama juga lama-lama, ya kan? Sama-sama begitu. Jadi kalau karena kayaknya nanti turun naik ya nanti seperti itulah. Tapi kalau karena Allah apapun yang terjadi, cinta karena Allah itu luar biasa. Dahsyat apapun ujian yang ada, sedahsyat apapun ujian yang ada, dia tetap kokoh karena Allah. Iya. Yang keduanya, subhanallah, bumi ini diperintahkan untuk diatur oleh manusia. Ketika dengan mengatakan Al-Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin diciptakan di muka bumi ini khalifah. Para pemimpin maksudnya adalah manusia semuanya. Pertanyaannya, mungkinkah manusia terlahir tanpa dari wanita? Tidak mungkin. Dan mungkin ada wanita yang terlahir dari rahim wanita tapi tidak baik. Nah, caranya menikah itu adalah salah satu daripada cara untuk mengeluarkan generasi-generasi soleh dan soleha. Jadi dengan mengawali pernikahan, nanti adalah satu hubungan yang sangat indah antara suami istri, maka terjadilah istilahnya apa? Memiliki keturunan. Jadi untuk memiliki keturunan yang soleh, mengatur bumi ini diawali dengan pernikahan. Nih Abi baru ngasih 2 aja nih Abi. Saya udah pertanyaan udah banyak banget ke bawah. Insya Allah. Karena bicara mengenai bahwa dikatakan tadi kan Abi mengatakan awalnya itu adalah sebelum yang keturunan yang soleh. Gimana mau soleh juga dong kalau orang tuanya tidak soleh gitu ya, tidak soleh dan soleha, apa keluar juga yang soleh sebetulnya. Terus kemudian tadi dikatakan karena Allah. Kapan kita tahu karena Allah? Bukan karena barangkali kita memang kepincut karena cantiknya, karena gantengnya, karena hartanya. Kapan kita tahu kita salah atau kita di jalan yang benar? Nanti ya Abi ya. Pemirsa mau tahu jawabannya sesaat lagi di Butiran Ilmu.